Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sinyal-sinyal waktu kontinu yang dasar gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke sinyal-sinyalnya ya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu ya, kita langsung bahas ke bentuknya aja. Kurang lebih di segini nih. Nah, ada banyak ya. Ya, kita lihatlah nanti. Ya, ini adalah yang pertama unit step function atau biasanya ini ditulisnya UT ini ya. Nah, ini apa sih? Bernilai 1 pada saat T lebih dari 0. Cara bacanya gitu ya, bernilai 1 pada saat T lebih dari 0. Ini ya, bernilai 1 kalau T-nya lebih dari 0. Dan bernilai setengah pada saat T sama dengan 0. Nah, yang diarsir adalah di bagian yang sini. Ini kita buat lingkaran kecil, ini buat lingkaran kecil, ini buat lingkaran kecil ya. Yang sini nggak diarsir, dan yang sini juga nggak diarsir. Ini bernilai 0 pada saat T kurang dari 0. Nah, yang di sebelah kiri, ini adalah precise graph istilahnya. Jadi kalau digambar secara presisi, yang digunakan adalah di bagian yang sebelah kiri gitu ya. Nah, sementara yang di sebelah kanan, ini adalah commonly used graph. Nah, orang-orang umumnya itu menggambarnya seperti ini. Jadi cuma 0 pada saat T-nya sama dengan 0 dia naik ke 1 kemudian ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan unit step function. Nah, yang kedua ini adalah unit impulse function. Nah, ini the area under an impulse is called its strength or weight. It represented graphically by a vertical arrow. An impulse with strength of 1 is called a unit impulse. Nah, ini ya yang panah ke atas ini ya. Ini adalah unit impulse function. Nah, apa sih sebenarnya unit impulse function itu? Jadi ada 4 ya sebenarnya properties atau properties apa ya bahasa Indonesia ya? Lebih ke ciri gitu ya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia tingginya atau amplitudenya itu mendekati tak hingga. Nah, mendekati tak hingga, kemudian setelah itu tingginya, tadi tingginya ya, jadi tingginya itu sangat tinggi sekali banget. Nah, itu sangat tinggi sekali. Kemudian lebarnya atau sebenarnya waktunya ya, karena di sini yang di bawah itu sebenarnya adalah waktunya. Waktunya itu sangat sempit sekali banget gitu ya. Atau apa? Atau waktunya adalah mendekati 0. Nah, mendekati 0. Kemudian satu lagi, yang ketiga, luasnya adalah 1. Nah, ini untuk dot istilahnya ya, atau ini nih sebenarnya adalah dot atau delta direct, bisa dibaca seperti itu, bisa dibaca dot, bisa dibaca delta direct. Nah, kalau ya ini 5 dot min 1 gitu ya. Nah, kalau yang kita bahas adalah sinyal yang ini. Nah, ini luasnya adalah 1. Kemudian satu lagi dia terjadi pada saat T sama dengan 0. Jadi ada 4 ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah amplitudenya atau tingginya ini mendekati tak terhingga. Lebarnya ini adalah mendekati 0. Kemudian terjadi pada saat T sama dengan 0 dan luasnya adalah 1. Ini adalah dot. Nah, sinyal dot ini bisa diskalakan dan juga bisa digeser. Diskalakan maksudnya apa? Ini contohnya ini. Diskalakan dengan 5, maka dia sebenarnya luasnya adalah 5 gitu ya. Nanti tingginya 5. Nah, kalau digeser ini T-1, ya, berarti ini digeser ke kanan sejauh 1. Nanti untuk pergeseran sinyal kita akan bahas di video selanjutnya ya. Tapi kita sekarang video kali ini akan fokus di sini. Unit impulse function ya. Ini ya, atau dot atau delta direct boleh.
nantilah saya akan lebih sering sebutnya ini dengan DOT gitu ya. Oke, lanjut ke sinyal yang selanjutnya. Ini adalah kompleks eksponensial ya. XT sama dengan A kali E pangkat AT. Nah, ini real eksponensial. Kemudian kalau yang ini adalah eksponensial, kompleks eksponensial, A kali E pangkat J omega T, atau ini sama dengan A kali cos omega 0T ditambah dengan J sin omega 0T. Ini kompleks eksponensial. Ada lagi sinyal sinusoidal ya, sinusoidal sinyal. XT sama dengan A sin 2 PF0T ditambah dengan theta, atau sama dengan A sin omega 0T ditambah dengan theta, di mana theta adalah fasanya ya, A-nya adalah amplitudo, F-nya adalah frekuensi dasarnya ya, sedangkan omega 0 adalah frekuensi dalam radiannya. Ya, ini adalah continuous, masih sama ya, sinusoidal, cuman ini kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kira-kira sinyal apa ini, cos atau sin? Jadi ini sebenarnya bukan sinyal sin dan sinyal cos ya. Sinyal cos dan sinyal sin itu kan sebenarnya sama, hanya digeser aja. Tapi ini bukan cos murni dan juga bukan sin murni. Ini adalah sinyal yang sudah digeser. Kalau sin dia dimulai dari 0 ya, tapi kalau cos dia dimulai dari 1 ya. Ini jadi sudah digeser kan. Tapi ini tetap sinyal sinusoidal sinyal gitu ya. Kemudian ini penjelasan selanjutnya, sinusoidal dan eksponensial ini adalah sinyal yang penting gitu ya, penting dalam sinyal dan sistem ya, karena mereka merupakan sinyal-sinyal yang natural gitu. Banyak sinyal di alam ini yang bentuknya adalah sinusoidal dan eksponensial. Sinusoidal eksponensial can express in either two ways. Ini sudah ya tadi ya, yang sama seperti yang ini. Jadi bisa dalam bentuk yang PF0T, bisa juga dalam omega 0T gitu ya. Ini sudah. Kita lanjut ke signum function atau SGNT. Ini bernilai 1 pada saat T lebih dari 0 ya, bernilai 1 ya. Kemudian bernilai 0 pada saat T sama dengan 0 di sini. Dan bernilai min 1 pada saat T kurang dari 0. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini precise graph-nya, kemudian commonly used graph-nya adalah seperti ini ya. Ya, ini sebenarnya adalah sinyal UT yang dikalikan dengan 2. Berarti kan aslinya kan 0, tingginya 2 ya, kedua ya. Dan semua nilainya adalah dikurang 1. Nah, pada saat di 0 dia dikurang 1 akhirnya jadi min 1. Pada saat 2 dikurang 1 hasilnya jadi 1. Nah, makanya ini sama dengan 2UT min 1. Signum function is closely related by the unit step function. Unit step function itu ya ini, UT ini gitu ya. Oke, ini signum function sudah cukup. Kita lanjut ke unit ramp atau RAM gitu ya, atau bisa nanti saya biasanya menyebutnya adalah RT. Nah, bernilai T pada saat T lebih dari 0 dan bernilai 0 pada saat T kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ya seperti inilah ya, pada saat T-nya 1 ya tingginya 1, pada saat T-nya 2 ya tingginya 2, tapi pada saat T-nya 0 ini bernilai 0 dan min T-nya sama dengan min 1, tingginya adalah 0. Nah, ini bisa disebut juga dengan integral dari min tak hingga sampai dengan T U lambda D lambda gitu ya. Atau sama juga dengan T kali UT gitu. Unit ramp function is integral of the unit step function. It is called the unit ramp function because for positive t, its slope is 1 amplitude or unit per time gitu ya. Jadi ini sebenarnya ramp kayak tangga gitu ya, ya naik terus gitu ya. Ya, sinyal selanjutnya kita punya rectangular pulse. Nah, ini adalah bisa dituliskan
ini delta yang berindeks A gitu ya, atau delta direct yang berindeks A atau do indeks A gitu ya, sama dengan bernilai 1/A pada saat T mutlaknya kurang dari A per 2 ini. Atau dan bernilai 0 pada saat T mutlaknya lebih dari A per 2 nih ya. Jadi dari min A per 2 sampai dengan A per 2 ini nilainya adalah 1/A. Jadi kalau dikalikan luasnya ini adalah ya, ini dari A min A per 2 sampai dengan A per 2 berarti luasnya kan bukan luasnya, tapi ini panjangnya dari sini ke sini ini kan sebenarnya A ya, dikalikan 1/A. Kalau kita mau menghitung luasnya berarti dikalikan dengan 1/A, maka hasilnya adalah 1 gitu ya. Ini rectangular pulse atau gate function. Nah, sekarang kalau ada lagi unit impulse train, ini adalah do T yang punya indeks T gitu ya. Nah, ini T-nya sebenarnya unit impulsnya nanti berulang dengan jarak atau periodenya adalah T gitu ya. Ini baik di positif maupun di negatif, dia akan muncul terus gitu ya tingginya, dan ini ya tingginya yang belum diskalakan gitu ya. Oke, lanjut lagi ke unit rektangular. Kalau unit rectangle. Kalau tadi rectangular pulse, ini unit rectangle. Ini adalah tingginya 1 pasti, tapi untuk mulai waktunya dia adalah dari min A sampai dengan A ya. Unit rectangle or gate signal can be represented as combination of two shifted unit step signal as shown ya, terlihat seperti ini gitu ya. Dia dimulai dari UT plus A turun di UT min A. Ini naiknya dari adalah di sini dan turun di sini. Ini kenapa seperti ini nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ke unit triangle function. A triangle pulse whose height and area are both one, its base, width, its node is called unit triangle function. Nah, unit triangle function is related to unit rectangle through an operation called convolution. Jadi setelah unit rectangle ya, yang unit rectangle ini dikonvolusikan ya. Dua unit rectangle dikonvolusikan akan menghasilkan sinyal yang seperti ini. Dari min 1 sampai dengan 1. Nah, ini puncaknya di 0 ya, justru dia tingginya adalah 1. Oke, sync function ya. Ini adalah sinyal yang sin pt per pt. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi semakin jauh dari 0 nilainya akan semakin mendekati 0 gitu ya, karena T-nya semakin besar. Nah, itu semua adalah sinyal dasar gitu ya dari waktu kontinu. Nah, tapi ada 3 yang paling utama ya, yang harus dihafalkan gitu ya dan diingat-ingat. Cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi ada berapa? Ada banyak ya, ini ya. Nah, kita nggak perlu menghafalkan semuanya, tapi kita cukup menghafalkan 3 saja. Yang pertama adalah unit impulse function ya, tadi sudah dijelaskan. Ini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah tingginya tak terhingga, waktunya sangat singkat atau mendekati 0, terjadi pada saat T sama dengan 0 dan luasnya adalah 1. Unit step function ini ya, bernilai 1 pada saat T lebih dari 0, bernilai setengah pada saat T sama dengan 0, dan bernilai 0 pada saat T kurang dari 0. Kemudian satu lagi ya, ini yang utama, RT atau rem T ini adalah bernilai T pada saat T lebih dari 0 dan bernilai 0 pada saat T kurang dari sama dengan 0. Ya, itu saja mungkin yang kalian harus hafalkan. Cukup 3 terakhir tadi saja ya yang saya udah ulang ya. Ada
unit impulse, unit step, dan juga unit ramp function. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.